Satu kata-kata yang bijak dari Bruce Lee. Saya tidak takut dengan orang yang punya 1000 jurus tapi latihannya hanya beberapa kali. Tapi saya takut dengan orang yang punya 1 jurus tetapi latihannya 1000 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama menggali satu ilmu yang insya Allah manfaat bagi kita semua. Dan kali ini, alhamdulillah, silaturahim QLM sudah yang ke-335. Tema yang akan kita bawakan adalah tidak ada jalan pintas menuju keberhasilan atau menuju sukses. Banyak orang mengatakan bisa sukses diraih dengan segera. Ya, yang bagaimana dulu? Namun yang sebenarnya, kesuksesan itu diraih dengan cucuran air mata, keringat yang banyak, dan bahkan never give up atas segalanya. Tidak pernah mengatakan saya berhenti, tidak pernah mengatakan saya sudah putus asa. Satu proses yang sangat luar biasa menuju kita, menghantar kita pada jalan menuju sukses. Jadi tema besarnya adalah tidak ada jalan pintas menuju sukses. Lalu bagaimana cara menuju sukses? Nah, yang akan kita bahas adalah itulah kita akan sama-sama belajar cara mudah menuju sukses. Kalau dikatakan tidak ada jalan pintas menuju sukses, lalu kita mengatakan juga bagaimana cara mudah menuju sukses. Ada beberapa hal yang mesti kita pelajari. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Ini yang terkadang kita sering mengatakan bahwa tujuan itu penting kita tetapkan. Kita mau ngapain sih? Target kita ini apa sih? Lalu berapa lama sih target ini akan kita raih? Nah, maka menetapkan tujuan merupakan satu keharusan bagi kita agar kita bisa menjadi orang yang sukses. Menetapkan tujuan juga merupakan satu planning besar bagi kita. Karena di sanalah kita akan betul-betul menapaki jalannya, kemudian sampai pada terminalnya, sampai pada tujuan tersebut. Tadi saya mengatakan berikan juga waktunya, karena bagaimanapun kita harus bisa memberikan waktu. Tanpa waktu bisa jadi berlarut-larut atau mungkin terlalu lama. Nah, oleh karena itu berikan waktunya. Nah, menetapkan tujuan bagi kita semua terkadang diabaikan. Kita ini berjalan tanpa tujuan. Orang yang berjalan tanpa tujuan kan pada akhirnya akan ngawur. Kemana arahnya itu? Tanpa tujuan. Kalau kita punya tujuan, tentu kita akan punya finishnya, punya batas di mana kita akan berhenti di situ. Jadi kalau kita nggak punya tujuan, berarti kita akan seenak-enaknya. Bisa jadi di tengah jalan belum sampai ke tujuan yang kita inginkan, sudah berhenti. Bisa jadi kita nyimpang ke kanan atau ke kiri, bahkan bisa belok lagi ke sini. Kenapa? Karena kita nggak punya tujuan. Oleh karena itu, tujuan ini merupakan satu penetapan. Tujuan itu merupakan satu hal yang penting bagi kita agar kita betul-betul mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, mitra, ingat menetapkan tujuan untuk menjadikan kita sukses. Ini baru yang ke-1. Jadi, kalau hari ini kita belum bisa menetapkan tujuan, yuk mari kita mencoba menggali, merilis, terus mengedukasi diri kita agar kita betul-betul memiliki tujuan hidup yang sebenarnya. Tujuan yang kira-kira kita raih, apa sih tujuan saya ini dalam 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, atau bahkan mungkin 6 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan. Nah, berarti kita sudah mulai memplanning. Saya harus ini, dan ini yang harus saya tuju, dan saya harus sukses di sini. Wah, luar biasa mitra kalau kita memiliki atau menetapkan satu tujuan. Nah, yang kedua, mitra, mengerjakan dengan fokus. Nah, ini juga kekalahan kita dan kesalahan kita adalah ketika kita tidak fokus. Bahkan kita seenak-enak. Kita ini punya tujuan, kita ini sudah mau ke sana. Namun kita nggak fokus, sama saja. Hasilnya kurang maksimal.
maka fokus dijadikan satu alasan kita untuk menjadi sukses. Orang yang fokus mengerjakan sesuatu itu hasilnya luar biasa. Dan orang yang fokus pasti berpikirnya jauh lebih dahsyat dibandingkan yang tidak fokus. Kita ingin mengerjakan sesuatu dengan fokus, berarti kita betul-betul mengerjakan 100% dengan itu. Dan kita ingin meraih apa yang kita inginkan, karena kita fokus. Nah, disinilah mitra, menetapkan tujuan sudah, kemudian kita fokus mengerjakannya. Jangan setengah-setengah. Jangan kemudian mengatakan, ini dulu deh, yang itu nanti. Akhirnya tidak first thing first. Tidak yang pertama diutamakan, tetapi justru ngawur kemana-mana. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada sesuatu yang kita raih dengan rasa gemilang, dengan rasa hebat, dengan rasa dahsyat. Tidak ada. Karena apa? Karena tidak fokus tadi. Dan fokus inilah yang menjadikan kita bisa mengerjakan sesuatu dengan baik dan akhirnya meraih apa yang kita inginkan. Nggak bisa main-main. Apapun yang kita kerjakan mesti dengan fokus. Setelah kita menetapkan tujuan, kemudian kita fokus, wow, luar biasa. Tujuan saya ini. Saya 4 tahun ke depan meraih ini. Dan saya harus fokus mengerjakan ini. Maka insya Allah ketika 2 saja sudah mulai kita implementasikan, kita realisasikan dalam kehidupan kita, sudah kelihatan. Ada tujuan, ada fokus dikerjakan. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan keberhasilannya. Sudah bisa diraba. Jadi nanti tidak akan mengatakan, loh kok kayak gini-gini aja, loh kok saya kok seperti ini hasilnya. Tidak ada lagi. Karena apa? Betul-betul kita mengerjakan dengan fokus. Ada tujuan, ada fokus. Nah, yang ketiga, mitra, kita lihat lagi adalah mengembangkan diri. Sudah punya tujuan, kemudian kita fokus mengerjakan, kemudian mengembangkan diri kita. Artinya ketika kita menginginkan sesuatu sebagai tujuannya, kita kembangkan di situ. Terus kita rubah situasinya, inovasi lah. Orang bilang itu yang inovatif gitu. Kita terus berinovasi, kita terus mengembangkan, kita terus mengeksplor, kita terus mengasahnya sampai betul-betul kita luar biasa. Karena kita fokus dengan itu. Nih, luar biasa sekali mitra hasilnya. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan tadi, yuk kita tulis tujuan kita, kemudian kita kerjakan dengan fokus, kemudian kita kembangkan yang ingin kita raih itu kita kembangkan. Jadi sesuatu yang ingin kita raih itu kita kembangkan, sesuatu yang ingin kita grab, kita dapatkan, ya kita kembangkan. Jadi jangan didiamkan, nggak bisa. Kalau kita diamkan ya bisa jadi lupa. Kalau kita diamkan ya bisa jadi nggak jadi apa-apa. Maka betul-betul harus kita grab lah, kita miliki, kita kembangkan yang itu. Karena apa? Dengan mengembangkan diri itu, kita betul-betul menguasai apa yang kita hari ini kerjakan dengan fokus. Dan kita betul-betul akan mendapatkan sesuatu yang betul-betul menjadi tujuan kita. Ini 3 hal saja sudah kelihatan sekali mitra. Kalau kita tadi punya tujuan, mengerjakan dengan fokus, mengembangkan apa yang kita inginkan, ingin raih itu, wow, tidak ada alasan tidak sukses saya kira. Hanya dengan 3 hal ini. Padahal masih banyak lagi lain-lainnya. 3 hal ini yang menjadikan kita hebat dan luar biasa. Hal ini yang kemudian akan dijadikan kita pedoman mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Jadi nanti di sana tidak ada kata-kata yang aneh-aneh dari kita. Karena kita apa? Tadi sudah punya tujuan yang baik, sudah mengerjakan dengan fokus, juga sudah mengembangkan dengan betul-betul kita kembangkan apa yang hari ini kita ingin raih. Jadi kita kembangkan seperti itu. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa apa yang kita inginkan tidak berhasil, apa yang kita inginkan jauh dari harapan kita, atau mungkin orang mengatakan panggang jauh dari api gitu ya. Nah ini nggak bisa seperti itu. Karena apa? Sudah terus kita detail mengerjakannya, kita rapih mengerjakannya dari awal sampai nanti akhirnya. Nah, mengembangkan diri inilah yang pada akhirnya juga akan menjadikan kita memiliki potensi dahsyat terhadap apa yang kita inginkan. Jadi nggak ada lagi orang yang terus mengembangkan diri itu, dia akan hebat, dia akan luar biasa. Kalau toh belum berhasil itu ada bukti bahwa dia pernah menjalankan itu. Oleh karena itu ada satu kata-kata yang bijak dari Bruce Lee. Saya tidak takut dengan orang yang punya 1000 jurus tapi latihannya hanya beberapa kali. Tapi saya takut dengan orang yang punya 1 jurus tetapi latihannya 1000 kali. Ini karena apa? Terus mengembangkan diri, terus melatih dirinya sampai betul-betul menjadikan diri itu mahir. Bukan hanya pintar saja, tapi mahir.
hebat. Kalau jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Ini yang terjadi seperti itu. Kenapa? Dia terus melakukannya. Apalagi tadi ya di awal dikerjakan dengan fokus. Nah, mengembangkan diri inilah kemudian dijadikan satu kebutuhan yang esensial bagi kita. Yang penting bagi kita. Bahwa rentetan menjadi sukses itu ternyata ada planning, tadi ada rencana yang matang, ada yang tujuan, ada mengerjakan dengan fokus, ada mengembangkan diri di dalamnya. Dan yang keempatnya adalah membangun jaringan. Nah, ini satu kesatuan. Karena sesungguhnya menurut para pakar bahwa sukses itu ditunjang oleh 4 hal. Yang pertama, big plan, punya rencana besar. Yang kedua, self-discipline, disiplin diri yang tinggi. Yang ketiga, networking. Networking ini membuat jaringan. Dan yang keempat, perseverance atau ketekunan. Wah, luar biasa mitra. Ada rencana besar, ada networking tadi, ada self-discipline, disiplin diri yang tinggi. Ya memang disiplin itu salah satu orang yang ingin sukses harus disiplin diri. Kemudian ada networking. Networking itu membangun jaringan yang luas. Mengumpulkan teman-teman, mungkin sedunia juga bisa saat ini ketika tersentuh oleh internet, segalanya akan mudah sekali didapatkan nanti dengan hubungan itu. Kemudian setelah networking, kita mempunyai juga, ya ini networking itu ya jaringan, membuat jaringan yang luar biasa. Juga ada perseverance tadi. Perseverance itu ketekunan. Kita harus tekun, benar-benar tekun ya. Orang tekun ya fokus di sana. Nah, membangun jaringan inilah juga penting, dan saat ini untuk membangun jaringan itu tidak terlalu sulit karena selama kita punya internet dan mereka juga punya internet, kita bisa jangkau. Dan memang nyatanya seperti itu, bahwa bisnis online itu kalau menurut kabarnya jauh melampaui bisnis offline itu. Dan bahkan menurut satu riwayat Jack Ma dari China yang sangat kaya raya dengan pemasaran online-nya ini, mengatakan bahwa dengan adanya online itulah akhirnya bisa menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Nah, ini salah satunya, membangun jaringan. Jadi kita memanfaatkan gawai di kita atau Android di kita atau mungkin iPhone di kita untuk menjadi satu bekal kita bisa membangun jaringan yang sangat luas atas mungkin apapun ya yang kita kerjakan. Tapi yang paling tidak kita adalah orang yang mampu membuat satu jaringan. Dan saat ini saya katakan selama dijangkau internet, maka jaringan itu akan mudah sekali kita raih dan akan mudah sekali kita dapatkan. Ya contoh-contohnya itu ya marketplace atau pasar yang sedang ramainya, mungkin ada Shopee atau mungkin ada Grab sale atau yang lain. Itu sungguh sangat luar biasa. Orang sangat mudah mendapatkan sesuatu dan sangat mudah membeli sesuatu serta sangat mudah menjual sesuatu dari alat-alat yang ada itu. Nah, sekarang tidak lagi sulit untuk bisa melakukan sesuatu. Nah, ini jaringan itu juga satu hal, atau networking ya. Jaringan itu networking, satu hal yang kita butuhkan agar kita benar-benar nantinya mudah bergeraknya. Karena apa? Kalau kita mengenali banyak orang itu sangat mudah sekali untuk kita bergerak. Berbeda dengan kalau kita offline kan terbatas sekali. Orang-orang yang kita kenal itu sangat terbatas dan waktu yang sangat lama mungkin karena kita harus mengenalkan diri dengan offline gitu. Tapi kalau online kan sangat cepat sekali. Bahkan saat ini hampir semua orang yang berbelanja di TikTok kemudian menjadi afiliasinya, menjadi pedagangnya, menjadi maklarnya. Ya memang ya kejadian seperti itu. Dan ini yang kita lihat adalah bukan hal yang sulit untuk mendapatkan sesuatu dari jaringan tadi. Jadi makanya untuk bisa sukses dengan mudah diantaranya adalah membangun jaringan. Dan saya katakan membangun jaringan saat ini bukanlah hal yang sulit selama terjangkau oleh internet ya. Karena kita menggunakan gawai, menggunakan medsos, menggunakan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah beredar yang terkenal di hadapan kita. Itu mungkin kita bisa manfaatkan. Ada Instagramnya, ada Facebooknya, ada WA-nya, ada Telegramnya, ada TikToknya, ada Thread. Bahkan ada yang saya lihat lagi ada pedagang-pedagangan yang memang menggunakan alat-alat media sosial. Nah ini salah satunya. Janganlah kita menjadi orang yang terbelakang, tapi mari kita mencoba menjadi orang yang mengedepankan diri ke depan. Mengedepankan diri ke depan artinya betul-betul menjadi front ya, tidak
terbelakang. Sekalipun mungkin kita sudah katakanlah tidak sebanding dengan anak-anak Gen Z yang masih muda-muda, tapi ya tidak ada masalah, karena bagaimanapun kalau kita mau beradaptasi ya kita bisa dan kita mampu. Setelah kita memiliki pengalaman-pengalaman yang berakhirnya luar biasa. Nah, inilah kita di mana ditantang oleh satu zaman yang betul-betul serba cepat dan betul-betul serba mudah dalam hal membuat jaringan atau membangun jaringan. Mitra, sekali lagi, jangan kita menjadi orang yang santai-santai saja atau mungkin puas dengan apa yang ada, tetapi mencoba mencari terus dan terus tantangan-tantangan baru, serta mencoba hal-hal baru sehingga kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Dan dengan mendapatkan sesuatu yang baru itulah pada akhirnya kita akan mendapatkan ilmu baru serta mungkin penghasilan baru, pendapatan baru dan sebagainya. Nah, ini mudah didapat karena yang saya lihat banyak sekali orang-orang yang tadi saya katakan baru membeli satu alat kemudian berafiliasi atau ikut menjualkan alat itu. Dan kalau kita sudah bangun jaringan, betapa mudahnya kita menjualnya, dan disitulah kita mendapatkan sesuatu. Nah, luar biasa misalnya dengan adanya IT, dengan adanya gawe, dengan adanya internet ya, di mana-mana kita bisa berbuat dan di mana-mana kita bisa membangun satu komunikasi, adalah membangun jaringan. Yang kelima, kita lihat lagi, memiliki pola pikir yang positif lah. Ini penting sekali, mitra. Saya melihatnya kalau kita menjadi orang yang berpikirannya selalu negatif, ya tentu akan terkuras tenaga kita, energi kita, dan yang didapatkan justru sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini kalau kita berpikir pola pikirnya negatif. Bayangkan kalau saya mengatakan, wah saya nggak mampu nih, saya nggak bisa nih, saya nggak pengalaman nih. Ini sudah terblok kita. Betul-betul nggak mampu, betul-betul mati. Karena apa? Karena sudah mengatakan saya nggak bisa. Dan kalau sudah mengatakan seperti itu, artinya kan sudah berpikiran negatif. Ya, kita merubah, kita coba untuk berpikiran positif. Saya mampu, saya bisa, saya mau belajar. Apapun yang ingin saya raih, insya Allah saya bisa, karena saya mau belajar dan saya mau beradaptasi. Serta saya mau mencari orang-orang yang pintar untuk dijadikan mentor. Nah, harusnya seperti itu. Namun tidak sedikit dari kita yang mengedepankan pola pikir negatif. Yang terkadang pola pikir ini akhirnya mematikan diri kita sendiri. Yang terkadang kita justru tidak menjadi apa-apa karena ini. Dan siapa sebenarnya yang menjadikan kita mati kutu seperti kita sendiri? Karena dengan pola pikir rubah mindset kita menjadi mindset yang positif. Apapun di dalamnya pasti ada yang bisa diraih. Sekalipun dalam keterpurukan, kita masih bisa meraih sesuatu yang positif dari keterpurukan itu. Karena ada hikmah di dalamnya. Ada pembelajaran di dalamnya. Dan kita bisa perbaiki lagi ke depannya. Kan gitu. Jadi pola pikir positif itu sangat menguntungkan sekali. Ya, sekalipun banyak orang yang menganggap bahwa ya jangan terlalu positif katanya. Karena kalau terlalu positif kan ada yang betul, memang dunia ini kan serba dua, ada positif dan negatif. Dalam sekelompok orang-orang yang baik itu masih ada orang jahat. Dalam sekelompok orang-orang jahat masih ada orang baik, itu memang betul berlaku. Tetapi kemudian jangan kita regenerasi seperti itu. Kita ya tetap aja berpatok pada berpikiran positif. Tapi kita ya memang punya batas. Tahulah istilahnya ini seperti ini, itu seperti itu. Jadi tidak mentah-mentah kita menerimanya. Tetapi orang yang berpola pikir positif itu jelas orang-orang yang justru indigo, justru bisa mengetahui segala sesuatu dengan baik. Karena cara pandangnya itu cara pandang cerdas, cara pandang yang bijak, cara pandang yang baik, dan cara pandang apa? Maju kalau kita pikirannya positif. Jadi kalau jauh berbeda dengan berpikir negatif itu terjerempak kita di situ. Dan kalau berpikir negatif justru pada akhirnya mengeblok diri, dan mental block kita ini, kalau kita mental blocknya sudah dipatok seperti itu, akhirnya habis. Dan kita nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain katanya. Tapi kalau kita masih berpikir positif, masih ada jalan. Nah, itu bedanya. Dan mencobalah mitra, kita menjadi orang yang terus mengedepankan pikiran positif. Sekalipun tadi saya katakan ada hal-hal yang memang di depan kita mungkin saja ya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi nggak masalah, karena punya mental pikiran positif sehingga kita tahu, oh akhirnya seperti ini. Kita bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi, dan kita bisa mengambil sesuatu yang dahsyat, yang bagus dari apa yang terjadi. Nah, ini jangan salah bahwa orang-orang yang berpikir positif itu orangnya cerdas, dan orangnya itu
bisa menata diri dengan baik serta bisa melihat sesuatu yang lebih cerah ke depannya. Ini yang paling penting. Kan salah satu orang hebat adalah ketika ia mampu melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa melihatnya. Ya, artinya itu di situ. Jadi ia mampu melihat kesempatan ketika orang lain belum melihat kesempatannya. Ia mampu meraih kesempatan itu ketika orang lain belum meraihnya. Nah, ini harus kita artinya kembangkan yang seperti itu. Ketika kita mendapatkan kesempatan, ketika kita mendapatkan kesiapan, ya, disitulah nanti ada sukses. Nah, ini dari mana ya? Dari willing yang jelas, yang dari will atau kemauan yang bagus tadi, dari pikiran yang positif, dari pikiran yang betul-betul bergerak ke arah yang positif, bukan sebaliknya. Jadi kalau kemudian kita membelok menjadi orang yang berpikiran negatif, ya kita segera kembalikan ke pikiran positif saja, karena memiliki pola pikir positif itu betul-betul menguntungkan. Jadi orang yang berpikiran positif itu betul-betul menguntungkan, tidak ada ruginya kalau berpikir positif. Karena apa? Betul-betul akan menunjang kebaikan kita dan kemudian kita akan cerdas ke depannya. Ini kalau kita mau berpikir positif. Nah, mitra, untuk menjadi orang yang sukses dengan mudah itu diantaranya adalah berpikiran positif, memiliki mindset yang positif. Jadi tidak mudah menyalahkan orang, tidak mudah mengatakan tidak mudah mengatakan berhenti, tidak mudah mengatakan bahwa saya tidak mampu. Kenapa? Karena tadi positif. Dan orang positif itu biasanya mendukung, akhirnya mestakunglah semesta mendukung. Dan hebatnya orang berpikiran positif itu, segalanya akan bisa dipikir dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang bijak, cara-cara yang kemudian menguntungkan kita. Nah, ini orang-orang yang senantiasa berpola pikir positif. Jadi ya miris memang kalau kita terus negatif terus. Mungkin raut mukanya itu berbeda. Orang positif dengan orang yang negatif itu berbeda banget. Itu. Tapi kalau kita positif itu banyak smile-nya, ya, tenang kebawaannya. Terus kemudian solutif banget, mencari solusi terus ketika ada masalah-masalah datang. Jadi tidak melihat masalah itu, melihat solusinya. Berbeda orang yang berpikiran negatif, karena yang dipikir adalah masalahnya bukan solusinya. Yang pada akhirnya terjebak di situ. Yang pada akhirnya tidak menjadi luar biasa. Dan yang saya katakan tadi, akhirnya tidak menjadi apa-apa gitu. Nah, ini disayangkan kan. Nah, kita mesti terus menjadi orang yang senantiasa berpikir positif ke depannya. Yang keenam, mitra, untuk mudah atau untuk menjadi sukses dengan mudah, atau bagaimana cara menciptakan kesuksesan dengan mudah lah itu. Yang keenam ini adalah mampu menghadapi tantangan. Ini jadi tantangan demi tantangan mestinya yang kita lewati. Jadi jangan lari dari tantangan. Kebanyakan dari kita kan lari, ya. Kebanyakan dari kita tuh nggak mau menghadapi tantangan, dan bahkan sebelum perang sudah mundur, sudah mengatakan saya kalah, saya nggak berani nih. Ya. Jadi sebenarnya menghadapi tantangan itu sesuatu yang luar biasa. Karena ketika kita bisa melewati, ada satu pembelajaran yang bisa kita ambil. Ketika kita bisa melewati tantangan itu, ada satu hikmah yang luar biasa yang bisa jadi akan menjadikan diri kita ini hebat luar biasa ke depan. Itu kalau kita mau melihat sisi positifnya, mau melihat sisi-sisi di mana kita akan menjadi orang yang hebat, adalah kita mampu menghadapi tantangan. Tantangan banyak. Orang nganggur saja punya tantangan, apalagi orang yang tidak nganggur. Jadi dimanapun ada tantangan itu. Namun kita mesti bijak menghadapinya dan tidak lari dari tantangan itu. Dan kita bukan tipe orang yang cengeng, tapi orang yang kuat, orang yang tegar, orang yang sudah paham resilience. Kemarin belajar itu, bangkit dari keterpurukan. Jadi tantangan apapun yang kita akan bisa melewatinya, tantangan apapun akan bisa menghadapinya. Dan orang-orang yang mampu menghadapi tantangan itu biasanya orang-orang yang di dalamnya sudah terdapat pikiran-pikiran yang positif, di dalamnya sudah terdapat pikiran-pikiran yang mau maju, di dalamnya sudah terdapat pikiran-pikiran yang saya mau meraih ini, dan saya harus mengedepankan diri saya, hal-hal yang baiknya, dan saya harus mengerjakan sesuatu yang memang pada akhirnya akan mendapatkan sesuatu itu. Nah, ini sudah berpikir seperti itu. Jadi bukan lagi tipe-tipe orang yang kerdil, yang berpikirnya aduh kayaknya sih nggak mampu saya ini, aduh luar biasa lah, saya sudah habis-habisan lah dan sebagainya. Nah, ini yang seperti itu, semasa kita masih kuat, masih gagah, masih bisa menapaki kehidupannya lebih luar biasa ke depan, maka mestinya kita mampu menghadapi tantangan sebesar apapun tantangannya. Hikmah mengatakan gini,
Kalau kita punya masalah besar, kecilkan. Kalau punya masalah kecil, ya buang saja. Ya, nyaris gak punya masalah. Bahkan ada yang mengatakan, kalau dia berpikir bahwa masalah itu bukan masalah, ya berarti nggak ada masalah sama sekali. Jadi kalau itu tantangan yang terberat, ya kalau dia mengatakan oh, bukan tantangan, dia bukan tantangan sama sekali. Gitu. Nah ini cara kita berpikir. Oleh karena itu, mestinya kita itu adalah selalu mengedepankan tadi wawasan yang positif. Dan orang hebat lagi mengatakan bahwa ketika punya masalah dan dilalui dengan sudut pandang yang positif, masalah itu akan jadi kecil. Namun sebaliknya ketika kita punya masalah kecil, ya, kita lalui, kita fokusnya kita lihat dengan negative thinking, dengan cara negatif, ya menjadi besar. Nah itu kan salah satunya. Oleh karena itu tidak ada ruginya lah bagi kita untuk orang-orang yang tadi berpikir positif kemudian berani menghadapi tantangan apapun di dalam hidup ini mesti kita lewati, mesti kita hadapi ya. Karena pasti ada. Jadi tidak ada lagi hidup ini tanpa tantangan gitu. Kayaknya semut-semut saja nggak ada. Yang ada memang terjal. Hidup itu kan bagaikan kita berjalan ya di mungkin ya tanah rata, tanah gunung, sungai dan sebagainya. Tapi ada satu hikmah yang luar biasa sekali bahwa tidak ada jalan menurun untuk mencapai puncak, selalu naik terus. Nah kalau kita jalannya naik kan, wah luar biasa. Sebentar sudah kelelahan, naik jalannya terus. Bahkan kalau kita melihat ke bawah akan takut ya, bisa balik lagi ke bawah kan gitu. Jadi ini adalah gambaran nyata bahwa tidak ada jalan turun menuju puncak. Jadi selalu naik saja, terus dan terus naik terus gitu. Indah memang Mitra, kalau kita mau mengkajinya, kalau kita mau belajar, kalau kita mau menelitinya, kalau kita mau mungkin merespek atau menghormati apa yang telah kita lakukan selama ini gitu. Nah, karena bagaimana pada akhirnya kan ketahuan, akan mengerti, akan paham bahwa ternyata betul bahwa untuk menuju puncak jalannya harus naik, harus nanjak ya gitu. Pada akhirnya kan paham seperti itu. Dan indah hidup ini luar biasa. Maka saya sepakat sekali ketika ada hikmah mengatakan bahwa kemarin sudah sejarah, besok masih misteri, hari ini adalah anugerah. Ini anugerah yang luar biasa dari Allah pada kita. Kalau kita paham bahwa ini adalah anugerah, ya kita betul-betul fighter, kita betul-betul struggle memperjuangkan apa yang harus kita inginkan, apa yang harus kita dapatkan, dan apa yang mungkin ke depan akan buat kita lebih baik lagi. Ya. Ini kan hebat ya. Jadi nggak ada nganggurnya lah, nggak ada istilah lelahnya, nggak ada istilah aduh nanti istirahat dulu, nggak ada. Karena apa? Hanya hari ini anugerah yang luar biasa, yang kemudian kita ejawantahkan dalam diri kita, berbuat yang maksimal terhadap kebaikan-kebaikan ke depan. Wow, luar biasa Mitra, ini menghadapi tantangan. Jadi sekali lagi katakan pada diri kita, siapa takut ketika kita harus menghadapi tantangan, kita berani menghadapinya. Toh kita akan bisa menemui sesuatu yang bisa dijadikan satu pedoman hidup yang baik untuk ke depan. Karena ketika kita positif, maka akan ada secercah kebaikan di dalamnya, kemudian yang kita ambil dan kemudian dijadikan kita pedoman untuk hal-hal baik ke depan, serta sukses lebih besar ke depan lagi. Yang ketujuh, kita lihat lagi, adalah memiliki kemampuan pada bidang yang kita tekuni. Nah ini salah satunya. Ada satu hikmah yang mengatakan bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu yang di luar kemampuan kita, ya tunggu mungkin ketidakberhasilannya. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu di dalam kemampuan diri kita, atau bidang yang kita tekuni adalah kita mampu, ya itu sudah pada jalurnya, dan itu profesional katanya gitu. Maka lebih banyak berhasilnya ketimbang tidak keberhasilannya ketika kita betul-betul mampu, betul-betul tahu apa yang kita tekuni. Jadi memiliki kemampuan pada bidang yang kita tekuni. Jadi katakanlah kalau orang yang ahli di bidang A, ya itu yang dikerjakan. Jangan kemudian ia mencari di bidang B atau C yang kemudian belum tahu sama sekali. Oleh karena itu kan yang terbaik adalah, kata orang pintar, kalau kamu mau sukses ya ikuti orang yang sukses dulu. Kamu kerja dulu di situ. Nah ini akhirnya kan pengalaman dari situ. Kamu akan menjadi sukses setelah proses perjalanan waktu kamu kerja di tempat orang yang sukses. Tapi kata orang bijak mengatakan, kalau kamu ingin sukses, ya fotokopi aja cara dia sukses bagaimana. Nah, hanya saja untuk seperti ini kan harus bijak banget ya.
Nah, oleh karena itu kebanyakan ya cara yang pertama tadi kata orang pintar itu mengikuti dulu supaya jejaknya akan mudah kita dapatkan. Kalau kita terjun ke sana sekian tahun kan pasti paham. Nah itu, jadi kemungkinan untuk gagalnya kan sedikit sekali. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang hebat dalam satu bidang, seperti apa yang mungkin orang lakukan, ya kita ikuti dulu. Kita belajar dulu di situ. Ini kata orang pintar. Nah, setelah belajar banyak, kemudian kita baru mungkin mandiri. Kita baru keluar dan kita baru akan menekuni hal yang sama. Dan akhirnya apa? Ya kita jadikan mentor yang pertama itu untuk bertanya-tanya tentang keberhasilannya kan gitu ya. Karena kita mengerjakan hal yang sama. Nah ini pentingnya kita bahwa kita ini bukan tipe orang yang seenak-enak, tapi betul-betul belajar, betul-betul kita akan meraih sesuatu dengan cara-cara gitu. Nah, di antaranya tadi kata orang pintar ya mengikuti orang yang sukses lebih dahulu. Tapi kata orang bijak ya fotokopi aja kalau mau sukses seperti mereka sukses bagaimana caranya. Kemudian kita fotokopi, kita tiru gitu. Hanya dengan cara itu mungkin ya resikonya akan lebih banyak dibandingkan cara yang pertama kita mengikuti dulu. Kalau kita mengikuti pasti kan kita paham betul dan kita mengetahui jejak-jejaknya sehingga bisa mengeliminir lah ketidakberhasilannya. Walaupun kita belum berhasil mungkin tidak separah yang tidak pernah mengikutinya. Tapi itulah cara-cara kita berinteraksi ya, dengan dua sisi, yang satu dikatakan orang pintar, yang satu dikatakan orang bijak. Tapi kedua-duanya bisa menjadikan kita hebat dan luar biasa. Ya. Semua tergantung pada diri kita. Dimana kalau kita berani ya di situ kita bisa menepaki lebih. Keberanian itu luar biasa. Jangan tadi saya bilang jangan kerdil, jangan takut, jangan menjadi orang yang serba no gitu, aduh gimana nih, nggak pengalaman nih. Nah, itu jangan. Tapi yang ada adalah bagaimana kita ini betul-betul menjadi mewarnai itu kan. Kita harus mewarnai dimanapun kita berada, kita mewarnai, bukan diwarnai, bukan menjadi yes man, tetapi justru pada akhirnya menjadi orang yang betul-betul menundukkan situasi kondisi lingkungan di mana kita berada. Wow, luar biasa ya. Nah, jadi kalau ke situ kemudian ada satu hikmah mengatakan gini, kalau kita keras terhadap diri kita, bisa jadi kita akan menundukkan lingkungan itu. Tapi kalau kita lemah terhadap diri kita, bisa jadi kita ditundukkan oleh lingkungan yang ada. Ya. Oleh karena itu kita keras, kita struggle tadi kan, kita belajar banyak, kita mencari mentornya, dan kita terus bergulat, terus berjibaku, terus memberikan waktu untuk kesuksesan yang apa yang kita inginkan. Nah, karena kita yakin dengan hal itu. Nah, ini pentingnya kita memiliki kemampuan pada bidang yang kita tekuni. Jadi jangan ngawur mitra kalau kita ingin sesuatu ya. Apa sih yang menjadi hobi kita ya? Hobi bisa mendatangkan keberhasilan atau uang. Apa sih yang menjadi hobi? Apa yang sih kita hari ini nikmati menjalankannya lah? Bisa jadi yang seperti itu. Ya karena kita di bidang itu kita mampu gitu. Jadi kalau kita mengerjakan itu maka ya setingkat akan lebih hebat itu. Ya, jadi memiliki kemampuan pada bidang yang kita tekuni. Jadi, tidak awal-awal lah ya, tidak hanya niru-niru gitu, tapi betul-betul kita terjun karena kita memang memiliki kemampuan di bidang itu. Nah, ini penting sekali untuk kita supaya kita tidak salah sasaran atau supaya kita tidak keliru dalam berjalan. Jadi kita punya kemampuan terhadap apa yang kita tekuni. Contoh ya seperti saya pribadi kan, membuka kursus bahasa Inggris karena memang saya adalah guru bahasa Inggris gitu kan. Jadi tidak jauh dari itu. Karena saya bisa bahasa Inggris, saya buka kursusnya bahasa Inggris atau berupaya maksimal mungkin mencari pendapatan dari ilmu yang kita hari ini tekuni, yaitu bahasa Inggris. Ini diantaranya seperti itu. Mitra mungkin kan beda-beda ya. Yang penting bidang yang ditekuni itu betul-betul familiar di dalamnya. Bidang yang ditekuni betul-betul menjadi satu titik di mana dia atau kita betul-betul mampu bisa dan mengembangkan yang ada dalam diri kita itu. Nah ini, jadi jangan mampunya ini tapi berjalannya itu, mampunya ini tapi mengerjakannya itu. Itu yang mungkin saja sih berhasil, tapi saya kira tidak terlalu cepat ya, atau saya kira perlu waktu yang sangat panjang. Nah itu pada akhirnya apa? Yang saya khawatirkan justru mengkhawatirkannya pada akhirnya akan merasa
jenuh itu, merasa tidak nyaman, merasa tidak puas karena memang bukan sesuatu yang ditekuni, bukan sesuatu yang sudah digeluti atau dijadikan satu pijakan kita bahwa saya mampu di sini gitu. Nah, ini mitra pentingnya kita. Jadi pilihlah sesuai dengan kemampuan mitra apa, kemudian dikembangkan ya sesuai dengan itu. Maka di situ ada nilai plus, ada satu tingkat nilainya bahwa keberhasilannya lebih dekat. Seperti itu. Yang ke-8 mitra, kita lihat lagi adalah mampu manage waktu dan sumber daya. Nah, ini yang terkadang kita ini mengabaikan banget. Waktu itu kan bagaikan pisau katanya. Bisa jadi pisau itu membunuh diri kita sendiri kalau kita bisa tidak menggunakan dengan baik. Waktu itu betul-betul harus dimanage dengan baik karena waktu terus berjalan dan dia tidak pernah berhenti. Waktu dari mulai tadi pagi sampai siang ini terus berjalan, terus tidak pernah sedikit pun berhenti. Memanage waktu itu penting sekali. Dari kita manajemen waktu lah, umpamanya dari planning kita dari jam sekian apa, dari sini apa, dari ini, terus sampai nanti kita akan istirahat seperti itu. Dan sumber daya yang ada pun demikian, kita kelola dengan baik. Sehingga kita tidak menjadi orang yang pada akhirnya menyia-nyiakan sesuatu. Karena memanage waktunya dengan baik, sumber daya yang kita miliki pun kita gunakan dengan baik. Apapun harus seperti itu. Jadi kita padukan antara waktu dan sumber daya menjadi satu, kemudian kita manage dengan baik. Enggak apapun akan manfaat, tidak sia-sia. Waktunya juga tidak sia-sia, sumber daya yang kita miliki juga tidak sia-sia terbuang begitu saja. Karena dimanfaatkan dengan baik. Ini hal-hal seperti ini mitra yang terkadang kita tidak mahir, gitu. Kita tidak luar biasa. Kita tidak menjadi orang yang patut dicontoh terkadang yang seperti ini. Padahal mestinya kita adalah orang-orang yang betul-betul bisa memanage waktu dengan baik dan bisa menggunakan sumber daya dengan baik. Dua-duanya menjadi satu kekayaan kita yang akan mendukung suksesnya kita dengan apa yang kita impikan, dengan apa yang kita planningkan, dengan apa yang kita ingin raih gitu. Jadi dengan apa yang ingin kita tuju. Nah, di awal tadi saya katakan ada memiliki tujuan. Jadi kalau kemudian memanage waktunya dengan baik dan sumber dayanya yang mendukung kita arahkan dengan baik, kita manfaatkan dengan baik, maka saya yakin sekali lah keberhasilan itu tidak diraih dengan harga mahal, tapi sedemikian bisa kita mampu dan pada akhirnya akan menghasilkan yang jauh lebih dahsyat. Yang ke-9 mitra, meyakini keberhasilan. Tadi saya sudah singgung-singgung. Jadi betul bahwa kita bukan tipe orang yang kadang-kadang orang mengatakan tidak yakin dengan dirinya, dengan apa yang dikerjakan. Mungkin kayaknya saya nggak berhasil nih. Kayaknya ini jauh meleset. Nah, ini yang seperti itu yang kita anulir, yang kita buang. Karena apapun yang kita kerjakan itu pasti ada hasilnya. Apapun yang kita kerjakan itu pasti di dalamnya ada hikmah yang bisa kita ambil. Orang yang meyakini akan keberhasilan itu sungguh luar biasa. Karena dia akan mengambil hikmah di dalamnya itu. Ya, keberhasilan kan bukan sekedar materi mungkin yang kita inginkan, tetapi ada sisi spiritual yang kita dapatkan juga. Ada hal-hal ilmu yang mungkin kita dapatkan juga. Jadi banyak sekali sebenarnya keberhasilan itu yang kita dapatkan. Makanya kita mesti yakin dengan sebuah keberhasilan. Apapun yang kita kerjakan, kemudian kita yakinkan bahwa saya yakin akan berhasil. Itu harus seperti itu. Orang yang punya mindset seperti itu, pikirannya akan tertuju kepada sesuatu yang mungkin ingin kita raih, ingin diraihnya. Jadi kan nggak kemana-mana. Dan pasti akan tersenyum, pasti akan smile kalau kemudian melihat endingnya gitu. Oh, endingnya seperti ini. Saya mengukur ya pada diri saya sendiri, membandingkan pada diri saya sendiri. Aset yang kita bangun katakanlah, itu mungkin dari awal sampai tahun kesekian itu belum 100% menghasilkan. Tetapi terus akan meningkat. Dari mungkin mulai 10%, 20%, sampai tahun keempat mungkin 80%. Terus seperti itu. Karena memang jalannya seperti itu. Jadi tadi saya kan tidak mengatakan tidak adalah sekonyong-konyong dapat itu. Tidak ada sukses diraih dengan cara-cara yang mungkin cepat gitu ya.
atau instan, itu tidak ada. Jadi semua proses yang luar biasa dan butuh waktu yang luar biasa juga. Makanya itu salah satu hal yang bisa meyakinkan kita akan keberhasilan juga, diantaranya adalah ketika kita mungkin hari ini melihat TikTok tentang motivasi kesuksesan, membaca buku tentang motivasi kesuksesan, mendengarkan orang tentang motivasi kesuksesan, mungkin itu. Sehingga kita akan paham betul bahwa saya bisa meraih sukses dengan cara seperti ini. Dan pada akhirnya apa? Kita paham, kita mengerti, kita pada akhirnya kita akan menjadi orang yang betul-betul bijak gitu dalam menapakinya, karena tidak sekonyong-konyong tadi, tidak seenak-enak gitu, atau tidak secepat itu gitu, melalui suatu proses yang sangat berkepanjangan. Bahkan ya ada satu cerita yang pernah saya dengar, suksesnya itu setelah berdagang 30 tahun. Bayangkan 30 tahun, kalau dulu mulai umur 30 tahun, di umur 60 tahun baru merasakan kesuksesan yang didapat setelah 30 tahun kerja. Itu ada. Dan tidak sedikit, memang tidak dalam waktu yang sangat singkat, ya, setahun 2 tahun, tapi memang betul perlu waktu yang sangat panjang sekali. Sekalipun di era sekarang banyak sekali orang yang bisa berhasil rata-rata di bawah 10 tahun. Ya, banyak sekali, dan itu mesti kita pelajari, mesti kita sikapi, mesti kita lihat dari sisi mana dulu, dari apa dulu, dan bagaimana cara meraih suksesnya gitu. Nah, ini memang semestinya kita adalah orang-orang yang memiliki jiwa pembelajar, sehingga apapun kita pelajari dan apapun yang jadi pembelajaran, dan tidak hanya tenang saja, tidak hanya diam saja gitu. Tapi kalau kita hanya diam, kita hanya mengikuti, mendengarkan dan sebagainya, tidak pernah mengalaminya, bisa jadi keyakinan kita akan hal sukses itu bisa jadi mungkin di bawah 60% atau di bawah 80% itu. Ya, supaya kita betul-betul yakin dengan kesuksesan yang ingin kita raih, keberhasilan yang ingin kita raih, ya tadi kita mengalaminya, kita terjun di dalamnya, kita menjadi pemainnya, bukan hanya penonton, bukan hanya pendengar saja. Jadi memang betul ya, kadang-kadang kita ini menjadi penonton di kampung sendiri, menjadi penonton di daerah sendiri, tapi sekali-kali kita menjadi pemain di daerah kita sendiri, dan itulah pada akhirnya kita akan mampu merasakan betapa luar biasanya ketika kita meyakini akan keberhasilan sebuah upaya. Nah, ini 9M yang sudah kami sharekan ke mitranya mulai dari awal sampai akhir pada akhirnya. Nah, mitra, saya sungguh merupakan satu kebahagiaan ketika kita mau belajar banyak tentang bagaimana kita ini menjadi orang yang betul-betul menikmati kehidupan dengan cukup ilmu atau cukup menerima ilmu, sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang seenak-enaknya gitu. Tapi ada batasan-batasan yang memang harus kita tapaki, harus kita lewati. Di antaranya tadi adalah ketika kita memiliki satu penetapan tujuan, kemudian mengerjakan dengan fokus, kemudian membangun diri, mengembangkan diri, apa yang sedang kita jalani, kemudian membangun jaringan. Itu memang hal-hal yang seperti itu yang mesti harus kita lakukan, tidak bisa tidak. Jadi ada step-stepnya. Dan kemudian yang kelimanya adalah memiliki pola pikir positif, dan itu pun harus kita praktekkan. Tidak bisa hanya sewenang-wenang, karena memang di dalamnya ada seperti itu, dan mampu menghadapi tantangan di antaranya. Jadi banyak sekali memang yang harus kita lewati. Jadi yang ketujuhnya adalah memiliki kemampuan pada bidang yang kita tekuni. Tadi hobi yang saya katakan, hobi mendatangkan uang itu, ya, karena memang kita punya kemampuan pada bidang yang kita tekuni, sehingga kita enjoy, bukan work under pressure, tapi kerja kita ini betul-betul enjoy, karena kita mampu di dalamnya. Saya gambarkan tadi, saya bisa bahasa Inggris, saya guru bahasa Inggris, saya buka kursus bahasa Inggris, kan akhirnya enjoy banget di situ. Nah, itu. Atau yang kedelapannya adalah memanage waktu, sumber daya sedemikian baiknya, sedemikian bagusnya, sehingga semua tidak ada sia-sia lagi, semua akan berjalan dengan baik. Dan yang ke-9 akhirnya apa? Meyakini keberhasilan, bahwa kita bisa berhasil, kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Nah, ini cara-cara bijak kita agar kita menjadi orang yang
sukses. Dan ini cara mudah untuk sukses seperti itu. Kita jangan sampai dalam kehidupan sehari yang sekali ini kita tidak pernah menggolkan sesuatu. Ciptakanlah sesuatu, minimal satu gol yang kita golkanlah dalam hidup ini, sehingga kita akan bahagia sekali, atau kemanfaatan kehidupan kita lebih dibandingkan sama sekali tidak menciptakan sesuatu. Saya kira mitra, kita terus belajar saja, terus melakukan, mengimplementasikan, dan terus menjalankan dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang baik, dan dengan, saya yakin dengan cara-cara yang betul-betul tidak ada noda, maka yang terjadi pada akhirnya kita akan sangat bahagia sekali, kita akan sangat senang sekali, dan akan mengatakan kita luar biasa. Dan pada akhirnya apa? Syukur kita pada Allahnya juga sungguh luar biasa, sungguh dahsyat ini. Jadi yuk kita mulai, jangan hanya mengeluh saja, tapi kita mulai beraksi. Kita memiliki tujuan yang hebat, kita kerjakan dengan fokus yang kita kembangkan diri, serta kita betul-betul ingin meraih dengan memberikan waktu yang pas terhadap apa yang kita inginkan. Semoga pembelajaran kita menjadi manfaat bagi kita semua, dan semoga insya Allah kita adalah orang-orang yang senang belajar serta maju terus sampai nanti, dan kemanfaatannya begitu dahsyat kepada kita maupun orang banyak, dan pada akhirnya kita adalah dikenang karena kebaikan kita. Demikian mitra, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah ketemu di pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.